Alasannya tetap konsisten berjuang demi status PNS, karena tahu kedudukan P3K lemah. Kalau jalan menuju PNS sudah tertutup rapat, Koordinator Wilayah Honorer kedua, gagalkan saja P3K itu, enggak sesuai roh perjuangan, dikutip dari jpnn.com. Panjangnya proses pengangkatan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tahap pertama ditanggapi sinis oleh Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer Kedua Indonesia, PHK2I, Jawa Timur, Bapak Eko Mardiono. Bapak Eko, yang sejak awal gencar menolak P3K, menilai itu resikonya kalau tidak konsisten dengan perjuangan. Sejak awal, sambung Bapak Eko, roh perjuangan PHK2I adalah PNS, bukan P3K. Kalau mau jadi P3K, sudah sejak awal diterima tanpa harus berdarah-darah berjuang, sampai tidur di jalanan, berhari-hari demi mendapatkan regulasi diangkat PNS. Gagalkan saja P3K itu. Itu pengingkaran perjuangan. Nggak sesuai dengan roh perjuangan PHK2I, tegas Bapak Eko kepada jpnn.com. Dia mengungkapkan, alasannya tetap konsisten berjuang demi status PNS, karena tahu kedudukan P3K lemah. Kalau jalan menuju PNS sudah tertutup rapat, dia menyerahkan keputusan kepada anggotanya ikut tes P3K atau tidak. Namun, sebelum ikut tes P3K harus ada perjanjian dengan pemerintah semua honorer kedua lintas instansi diangkut, bukan hanya tenaga guru, kesehatan, dan penyuluh. PHK2I itu mewadahi semua profesi di instansi pemerintah, bukan hanya 3 formasi itu. Bisa saja ikut tes P3K, tetapi ada syaratnya. Semuanya diakomodir, dan bukan malah selamatkan diri sendiri, kritiknya. Honorer kedua tenaga kependidikan di Surabaya ini menambahkan, bargaining position mereka jadi lemah, karena sebagian sudah pilih ikut tes P3K. Mereka tidak berpikir lagi, ada tenaga teknis administrasi yang belum terakomodir. Perhitungan bahwa rekrutmen P3K tahap pertama adalah pembuka jalan bagi Bapak Eko Mardiono hanyalah retorika belaka, sebab pemerintah belum tentu setuju merekrut seluruh honorer kedua jadi P3K. Memangnya ada jaminan sisa honorer kedua diakomodir? Kan nggak ada, makanya saya mati-matian menolak karena tidak ada jaminan itu. Bapak Eko mengaku kasihan dengan rekan-rekannya yang telah lulus P3K, tetapi belum bisa menikmati hasilnya dan tetap menyandang status honorer kedua. Setelah diangkat juga, harus was-was, karena bisa saja kontrak tidak diperpanjang lagi. Akhirnya, pengabdian belasan hingga puluhan tahun hilang sekejap hanya dalam beberapa tahun mengabdi. Kalau diberhentikan kepala daerah dengan alasan kinerja buruk. Sudah tolak saja itu P3K, wong sampai sekarang nggak jelas gitu kok tandasnya. Terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.